Hi guys, welcome back again, it's me Angelica. So di video hari ini aku pengen bikin updated version untuk aplikasi-aplikasi yang wajib kalian punya sebelum kalian ke China. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bakalan ke China very soon, apalagi bulan September nanti bakalan sekolah, ini adalah video yang wajib kamu tonton sampai habis. Nah, untuk aplikasi pertama yang akan aku kenalin yang udah nggak asing lagi di telinga teman-teman yaitu Weixin atau WeChat. Nah, kenapa sih kita harus punya WeChat? Actually, WeChat itu banyak banget fungsinya. Yang pertama buat chatting, yang kedua buat pembayaran, yang ketiga buat misalnya kalian mau pesen makan, pesen tiket, itu semua bisa dilakukan di WeChat. Nah, untuk WeChat sendiri ini juga ada satu fitur yang menurut aku oke banget, mini program fitur. Jadi kalau misalnya kalian pesan makan dan misalnya kalian masih jauh nih, masih kayak mungkin 10 menit lagi kalian baru tiba di tempatnya, itu biasanya aku menggunakan aplikasi mini program buat pemesanan makanan ataupun minuman. Jadi aku tinggal search, let's say aku pengen mie xue pinceng, terus aku pilih lokasinya, habis itu aku order dulu. Jadi nanti pas aku tiba di sana, itu aku udah bisa langsung ambil makanan atau minuman yang udah aku order. Nah, ini yang menurut aku oke banget sih fitur mini programnya dan aku suka pakai ini. Next berikutnya adalah Alipay. Alipay ini juga salah satu temennya WeChat. Bedanya Alipay ini bukan buat chatting, tapi lebih kebanyakan buat payment. Nah, untuk Alipay sendiri dia ada dua barcode yang biasa kita gunain atau yang biasa aku personally gunain. Yang pertama itu yang buat bayar, yang kayak kita tip, dan satu lagi yang buat kita receive. Kalau misalnya teman-teman ada yang kayak personally jual atau beli RMB itu kan butuh receive barcode. Nah, itu menurut aku yang oke banget di Alipay. Kemudian Alipay juga bisa buat pembayaran kayak biasanya WeChat Pay. Dia itu hampir mirip guys. Cuman memang kebanyakan temen-temen aku pakai Alipay karena Alipay itu masih bisa dihubungin dengan kartu bank yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah yang kayak Visa atau Mastercard gitu. Correct me if I'm wrong. Kemudian temen-temen aku yang kayak khusus traveling, dia juga kebanyakan pakai Alipay karena Alipay lebih convenient buat dipakai. Berikutnya adalah Maps atau peta. Nah, kalau untuk Maps kebanyakan teman-teman aku tuh pakai Baidu Maps, tapi aku lebih suka pakai Kao32. Menurut aku Kao32 itu very apa ya, bisa dibilang tuh sangat akurat. Misalnya aku lagi menunggu bus atau aku lagi naik apa gitu, aku pakai Kao32 dan itu menurutku termasuk map yang paling akurat. Jadi selama aku di China aku selalu pakai Kao32. Nah, untuk bedanya cuman pas aku di Chongqing itu ada beberapa kali tersesat, mungkin karena emang Chongqing itu luas guys. Dan kenapa aku pakai Kao32? Awalnya tuh aku direkomendasiin sama temen pas waktu lagi sekolah di Beijing, terus aku pakai deh. Ternyata aku nggak tahu kenapa teman-teman pada lebih suka Baidu Maps. Jadi ini tuh personally pilihan teman-teman aja, bisa Baidu Maps, bisa juga Kao32. Jadi itu adalah peta andalan. Jadi kalian kalau mau kemana-mana tinggal klik search, itu juga bisa kita lihat destinasinya berapa lama, terus kita juga bisa panggil taksi, bisa panggil Sunfenche. Berikutnya adalah kalau misalnya kalian masih kurang dalam berbahasa Mandarin, teman-teman aku pakai Google Maps. Nah, Google Maps ini hanya alternatif ya, karena dia itu menyediakan versi bahasa Inggrisnya. Jadi ya, Google Maps ini alternatif buat Baidu Maps, Kao32. Aplikasi berikutnya adalah Dazong Dianping atau yang lebih dikenal dengan Dianping. Ini tuh kayak isian beberapa Google review dan juga Instagram food gitu guys. Dan kadang-kadang itu kayak diminta good review gitu loh sama restorannya, dan nanti mereka akan memberikan kayak free snacks gitu. Nah, Dazong Dianping ini bisa jadi rekomendasi teman-teman karena dia itu ada Pai Hang Pang. Dia itu kayak ada listing gitu. Nah, misalnya teman-teman lagi buka locationnya di aplikasinya, terus kalian lihat nih di distrik A, misalnya let's say di distrik Minhang, itu kira-kira makanan apa aja sih yang top, kayak misalnya top 1 ada apa, top 2 ada apa, dan itu tuh biasanya enak-enak dan udah approve gitu guys. Tapi tidak menutup kemungkinan karena sekarang kan bisnis F&B itu very apa ya, strict. Persaingan dalam bidang F&B itu semakin ketat. Jadi ada beberapa kadang yang memang di swapping gitu loh guys. Jadi kayak dibayarin buat dikasih good review. Nah, supaya nggak terlihat kita swapping, itu biasanya dikasih free snacks gitu. Jadi nggak dalam bentuk uang, tapi lebih dalam bentuk makanan. Dan di sini selain kalian bisa cari tempat makan, kalian juga bisa melihat review teman-teman lokal. Jadi orang-orang China yang makan di restoran ini itu kira-kira gimana sih, misalnya enak nggak, atau misalnya suasananya oke nggak, cocok nggak buat healing, buat makan, dan lain sebagainya. Selain itu, fitur yang aku suka dan juga salah satu advantage atau manfaatnya adalah kalian juga bisa lihat harganya. Nah, dia itu kadang ada pingjun jiage atau price average, tapi kadang juga nggak ada. Jadi ini tuh kayak
ya sebagai tambahan aja sih guys. Berikutnya adalah aplikasi makanan. Kalau di Indonesia kita punya Grab dan Gojek. Nah, kalau di China kita punya Ele.me dan Meituan. Ele.me dan Meituan ini adalah aplikasi buat kalian order makanan. Kalian juga bisa order barang-barang selain makanan dan minuman. Itu kayak misalnya kalian pengen shopping nih di supermarket tapi malas nih, kalian pengen di rumah aja. Kalian juga bisa order di sana. Nah, ini menurut aku sangat-sangat convenient. Salah satu yang sangat fangpian gitu ya. Asal kalian tahu kalau misalnya di China itu kalau telat si drivernya ini harus mengembalikan retur uang kalian sesuai dengan jam-jamnya. Misalnya kayak telat berapa jam dikasih retur berapa gitu. Nah, jadi mereka itu beneran tepat waktu dan waktunya itu presisi banget, kayak misalnya sampainya 1.30 bahkan 1.25 mereka udah sampai gitu loh. Kecuali mungkin kayak ada pas cuaca lagi buruk atau gimana, dan itu drivernya juga bakalan call kayak, oh sorry ini kita bakalan telat let's say 5 menit karena ini lagi cuaca buruk dan lain sebagainya. Nah, kedua aplikasi ini adalah aplikasi yang kayak oke banget menurut aku. Dari segi fitur UI UX-nya juga oke banget. Kalian yang misalnya baru pertama kali ke China, kalian juga nggak bakalan bingung karena fiturnya itu kayak kalau kalian nggak ngerti Mandarin, kalian at least masih bisa lihat picture atau logonya gitu. Kayak makanan, dia bakalan taruh sendok dan garpu, X, terus minuman, dia bakalan taruh kayak macam apa ya, kayak cangkir boba kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali ke China, kalian boleh cobain Ele.me atau Meituan. Nah, berikutnya adalah Titi Choosing atau Titi. Nah, Titi itu apa sih? Titi itu kayak salah satu aplikasi buat kalian order taksi. Kenapa sih? Karena di China itu mungkin kadang teman-teman yang baru datang itu kayak masih bingung cara naik Titi, naik subway itu kayak gimana. Kalian boleh pakai aplikasi ini. Kalau aplikasi Titi ini menurut aku yang oke banget itu karena dia bisa diganti jadi bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang nggak bisa bahasa Mandarin, kalian boleh pakai Titi. Kalau misalnya kalian traveling atau kalian lagi study di China dan masih bingung nih bahasa Mandarin, kalian bisa ganti ke bahasa Inggris. Berikutnya adalah VPN. Siapa sih yang nggak tahu VPN? VPN itu adalah salah satu penyelamat hidup ketika kalian mau datang ke China. Karena di China itu sebenarnya aplikasi-aplikasi seperti Instagram, YouTube, TikTok itu sebenarnya di-ban guys. Nah, kalau misalnya kalian pengen akses Insta, TikTok, dan juga YouTube atau aplikasi lainnya, kalian harus punya VPN. Nah, di sini aku juga mau bilang VPN ini harus diinstal ya. Jadi bukan kalian sampai China kalian baru download, enggak, tapi kalian boleh download pas kalian udah di Indonesia. Nah, kalau saran dari aku buat teman-teman yang traveling, kalian tinggal beli SIM card yang memang sudah ada internetnya. Tapi kalau teman-teman yang buat jangka panjang, buat studi, kayak misalnya S1 kayak gitu, kalian boleh beli yang paketan. Nah, dulu tuh aku pakai yang Express VPN, tapi sekarang udah ganti jadi Astral VPN. Jadi setiap distrik dan setiap kota punya VPN yang bagus yang berbeda-beda. Jadi make sure kalian cek dulu di sekitarnya kira-kira oke nggak VPN ini. Karena kadang-kadang misalnya seperti pas aku di Beijing, aku pakai Express VPN, terus ternyata pas di Shanghai dia tuh agak macet, jadi aku ganti jadi Astral VPN. Nah, untuk server yang sering aku gunakan di VPN ini sebenarnya tergantung juga. Ada beberapa kadang aku pakai yang USA, ada yang juga aku pakai Hong Kong, ada yang aku pakai Japan. Jadi ini tuh ganti-ganti guys, nggak ada satu server yang memang stabil terus-menerus. Berikutnya adalah kamus. Kamus ini sangat penting menurut aku karena istilahnya pas kita belajar tuh kita bakalan ketemu banyak sekali vocabulary baru yang mungkin kita aja nggak tahu apa artinya gitu. Jadi untuk penyelamat hidup dalam bidang pendidikan ya, kita wajib punya kamus. Nah, kamus yang aku rekomendasiin yang menurut aku oke banget dan aku udah pakai hampir lebih dari 5 tahun, ini itu adalah Pleco. Nah, Pleco ini adalah kamus yang bisa kalian ganti dari Mandarin ke Inggris dan juga Inggris ke Mandarin. Dan yang enaknya adalah Pleco ini bisa digunakan offline. Jadi kalau misalnya kalian lagi istilahnya lagi di luar, kalian nggak punya internet, kalian masih punya Pleco buat penyelamat hidup. Di aplikasi Pleco ini yang menurut aku oke banget itu adalah buat temen-temen yang nggak tahu cara menulis Hanzi, itu akan dikasih step-step goresannya. Walaupun nggak semua ya guys, tapi kebanyakan tuh dikasih guys. Nah, buat temen-temen yang mungkin kayak bingung gimana sih goresan huruf A, B, C, kalian tinggal ketik aja, terus nanti ada goresannya gitu guys. Dan ini tuh fitur yang menurut aku oke banget. Yang berikutnya adalah fitur yang dimana di dalamnya pas kalian search kata-katanya itu bakalan dikasih kalimat bahasa Inggris. Nah, ketika bahasa Inggrisnya kalian nggak ngerti, kalian tinggal bold, terus di define, dan itu nanti bisa langsung keluar apa artinya. Kayak wow, itu kayak
penyelamat aku banget sih. Pleco adalah salah satu kamus favoritku selama aku belajar di China, karena bahkan ketika aku nulis skripsi aja aku juga masih menggunakan Pleco. So Pleco is a life savior buat anak-anak yang mau kuliah ke China. Berikutnya adalah kamus yang versi buat Mandarin Indonesia, Indonesia Mandarin, Mandarin Inggris, Inggris Indonesia, dan bahasa-bahasa lainnya. Yang aku saranin adalah Google Translate, tapi aku juga masih mau kayak tanda kutip Google Translate ini kadang-kadang dia itu bisa salah. So, kalian harus double check lagi di Pleco, di Google Translate, dan juga di Google biasa gitu. Kenapa aku saranin Google Translate? Google Translate itu istilahnya alternatif guys, jadi dia itu bukan 100% oke, tapi kalian itu bisa jadi panduan gitu. Karena pas waktu aku awal-awal belajar Mandarin, aku selalu cari artinya di Google Translate, dan kadang-kadang setelah aku cari artinya gitu, aku merasa kayak ini kayaknya nggak bener deh. Nah, kalau misalnya aku udah merasa kayak gitu, aku bakalan bold atau aku bakalan highlight, dan setelah pelajaran berakhir aku bakalan kumpulin semua yang udah aku highlight dan aku cari artinya di Google. Ini tuh salah satu tips dari aku ya, kayak jangan pernah lelah buat cari tahu apa sih artinya. Kadang-kadang kita tuh kayak oh my god, ini terlalu banyak yang kita nggak tahu, dan kita nggak mau cari itu tuh. No banget. Kalau misalnya kalian pengen cepat dalam bahasa Mandarin, istilahnya belajarnya cepat, kalian diwajibkan untuk know, like 85% dari semua pelajaran yang kalian belajar itu kalian wajib tahu gitu loh guys. Dan fitur Google Translate ini ada fitur yang microphone itu. Aku juga sering pakai fitur microphone kalau misalnya aku lagi males ketik, kayak misalnya 我在吃米饭 atau 我在吃饭, misalnya kayak gitu. Dan aku pengen dia mengartikan langsung, dan itu aku biasa pakai fitur microphone. Kadang kalau misalnya dosen aku lagi kayak kelas dan aku nggak ngerti, aku juga kadang pakai fitur itu. Dan menurut aku fitur itu sangat membantu, dan dia nggak wasting time gitu karena dia langsung keluar artinya itu apa. Oke, itulah updated aplikasi yang menurut aku oke banget. Aku bakalan lanjut di part 2 karena bakalan panjang banget. So, see you in part 2.